Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Sampai hari ini kita sudah sampai kepada puncak dari pelaksanaan ibadah haji dan hampir selesai. Sekarang puasa kita 28 hari dan insya Allah nanti malam 29 hari itu malam Lailatul Qadar terakhir. Kemudian sekarang kita sampai selanjutnya pembahasan kita tentang Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Muttaqin. Jadi orang-orang bertakwa yang sudah kita sampaikan. Kata takwa ini berasal dari kata al-wiqayah. Artinya hubungan yang tidak terputus. Atau takwa dari sisi bahasa adalah membentengi diri dari segala sesuatu yang mungkin saja akan mendatangkan bencana musibah kepada kita. Nah, kalau di dalam agama takwa ini kita membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan dasar keimanan, ketaatan dan kesolehan. Nah, oleh karena itu di dalam Quran banyak sekali disebut orang-orang bertakwa itu bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-cirinya sudah saya sampaikan. Pada subuh hari ini kita akan menambah agar sempurna pembahasan kita dengan yang terakhir ini. Al-Quran sudah menyebutkan kepada kita di dalam surat Ali Imran, sudah jelas, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kata sari'u di sini artinya berlarilah, bergegaslah. Jadi orang-orang beriman itu, karena ayatnya sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adha'afan mudha'afa, ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian di bawahnya wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin, dan berlarilah kamu menuju dalam ampunan Tuhanmu. Ampunan Tuhanmu, ampunan rohmu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mengapa kita harus berlari? Mengapa kita harus segera bertakwa ini? Uiddat, ya karena Allah telah menyiapkan surga seluas bumi dan langit. Orang beriman itu apapun pekerjaan dunia konteksnya untuk kebahagiaan akhirat.
Tidak boleh, karena orang bertakwa itu apapun kesibukan dunia pasti tujuannya bagaimana dia bahagia di akhirat. Apa manfaatnya kita buat perbuatan di dunia tidak membahagiakan kita di akhirat. Orang beriman disebut oleh ayat itu, kemudian dia harus berlari menuju ampunan Allah, di mana Allah menyiapkan surga seluas bumi dan langit untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Disiapkan, disediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nah, pertemuan pertama tentang takwa sudah, ini tambahan. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari keredaan Allah itu dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Infak itu mimma razaqnahum, berikanlah sebagian kecil dari hartamu. Ya. Kalau infas bahasa Arab, yang ditanya infas, mana bahasa Arab? Infas itu artinya adalah memberikan seluruhnya tanpa bersisa. Tapi Quran itu cukup menyebut alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya. Belanjakanlah, infakkanlah sebagian kecil dari hartamu, baik dalam keadaan kamu susah luas maupun dalam keadaan kamu susah. Karena berimpak ini, Bapak Ibu, tidak bisa kita menunggu kaya. Maka berimpaklah menurut kemampuan kita. Ada yang berimpak dengan air, silakan. Ada yang berimpak 1.000 rupiah, silakan. Ada yang berimpak 200.000 rupiah, silakan. Mimma razaqnahum, dari sebagian kecil dari harta. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa tidak menunggu dia numpuk hartanya, tetapi dia berinfak saja. Karena akhirat tidak bisa ditunggu. Tidak bisa, mati itu tidak bisa ditunggu, Pak. Jalan ke akhirat ini kan mati. Ya. Al-mautu babun kullun nas dakhiluhu. Ya. Mati itu pintu gerbang. Semua manusia pasti melewati gerbang itu. Al-mautu duna liqa Allah. Ya. Mati itu bukanlah perjalanan kamu akan bertemu dengan Tuhan, tetapi perjalanan menuju kepada Tuhan. Ya. Makanya infak, zakat yang sudah kita sebut kemarin itu. Ya. Coba kita perhatikan lagi, setiap panggilan amanu pasti ditambah Allah wa amilus sholihah. Ya. Aqimus shalah pasti ditambah dengan wa atuz zakat. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, as-sholatu imaduddin wa zakatu qintaratul Islam. Salat itu pilar tiang agamamu, zakat itu langit-langit agamamu. Coba bayangkan, Pak. Zakat itu juga bermakna infak di dalamnya. Islam apa? Salat itu tiang agamamu, maka zakat itu langit-langit agamamu. Oleh karena itu, ciri-ciri orang bertakwa itu dia membelanjakan hartanya di kala luas maupun di kala susah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh
wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu selalu mengendalikan amarahnya. Marahnya dia kendalikan, marahnya dimanage dengan bagus. Di mana tempat kita marah, di mana tempat tidak kita marah, di mana tempat boleh dan perintah agama marah, ada marah dilarang oleh agama. Ya, di mana kita harus cerewet, di mana tidak cerewet, di mana harus ngomel, di mana tidak boleh ngomel. Ya, wal kadhiminal guys. Bahkan dalam hadis dikatakan kuffa sya'raka anin nas fa innaha sadaqatun ala nafsi. Tahanlah sakit hatimu kepada orang lain yang akan melahirkan keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan tidak baik kepada orang lain. Kamu tahan, kamu kendalikan. Karena itu hakikatnya kamu bersedekah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi itu orang-orang bertakwa digambarkan oleh Al-Quran. Ya. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa ini adalah manusia pemaaf, penyayang, manusia yang hatinya lembut, manusia yang tawadhu, rendah hatinya bila bersama saudara-saudaranya yang beriman. Ya, mencintai, menyayanginya karena dia tahu apa katanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang beriman kepada Allah kalau dia tidak mencintai saudara-saudara lain bagaikan dia mencintai dirinya sendiri. Itu orang beriman. Ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Kemudian orang-orang bertakwa, Bapak-bapak, sifat takwa sebagaimana sudah kita jelaskan, sifat para nabi, para rasul, sifatnya wali-wali Allah dan sifatnya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang bertakwa di dalam hati, lengket hatinya itu bertakwa. Ingat pesan Nabi, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri. Takwa ini di sini ditunjuk dadanya Nabi. Di sini takwa itu. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha la yansuru ila ajsabikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum. Ya. Sungguhnya Allah tidak memperhatikan jasadmu, mukamu, tapi Allah memperhatikan hatimu. Bahkan wa amalikum, yang diperhatikan Allah hati dan amal perbuatanmu. Nah, pada ayat selanjutnya disebutkan orang-orang bertakwa itu. Ya. Walladzina idza fa'alu fahish. Nah, dan orang-orang bertakwa apabila berbuat fahish. Mana berbuat fahish? Semua perbuatan tercela itu fahish. Ngomong kotor, ngomong mengolok-olok orang, ngomong menganggap enteng orang, yang memandang orang lain lebih hina dari dirinya, itu fahish semua. Alladzina yunfiquna fis-sar'a, alladzi yang berbuat fahish tadi, azalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, mencampakkan dirinya dalam kehinaan dan kemudaratan. Ya. Menzalimi diri, menganiaya dirinya, meletakkan diri bukan pada tempat selayaknya dalam agama, itu menganiaya dirimu. Dan penganiayaan besar manusia terhadap dirinya adalah mempersekutukan Allah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dalam berbuat fahish, dalam menzalimi diri, ingat kepada Allah. Oh, ini salah ini.
Zakarullah. Fastaghfaru li dzunubihim. Dia ingat, oh ini salah pekerjaan ini. Hatinya mengatakan salah. Zakarullah. Kemudian fastaghfaru li dzunubihim, maka dia segera mohon ampun kepada Allah. Subhanallah. Aneh orang-orang yang telah diberikan sifat takwa oleh Allah. Ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin, ya tahu betul tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa ketika dia berbuat dosa segera dia berkata begini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika, ya, min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ini aku datang setelah aku menzalimi diriku, setelah aku berbuat fahish kepadamu. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang tak terhingga banyaknya, tidak bisa aku menghitungnya. Maka aku datang. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku datang dan aku yakin, percaya betul bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah aku ini ya Allah. Ini aku datang kepadamu ya Allah. Aku bersembah sujud kepadamu. Aku datang dengan sifat para pengemis dan peminta, mengharap belas kasih-Mu Tuhan. Aku sadar bahwa perbuatanku salah, dosa yang aku lakukan. Aku datang mohon kehadirat-Mu. Maghfiratan min indika warhamni. Aku harap pengampunan yang datang dari sisi-Mu dan kasih sayang dari sisi-Mu. Innaka antal ghafurur rahim. Aku tahu sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, katanya ayat tadi. Ya. Dan kamu tidak kekal untuk selama-lamanya berbuat dosa. Dari pengakuan ini Bapak-bapak, ya, pengakuan ini, maka Allah mempertegas lagi, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul amilin. Subhanallah. Mereka itulah, siapa mereka itulah? Dari wasaribu ila maghfirati, dari yang berlari ingin menggapai ampunan Tuhan itu. Ulaika alaihim, ulaika jazaohum, mereka itulah orang mendapat balasan ampunan dari Tuhan. Dia yang dimasukkan di dalam surga. Ya, itulah sebaik-baik pembalasan yang diberikan Allah. Jadi itulah sifat yang ajaib yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika dia berbuat dosa, tahu betul segera bahwa Islam, hatinya terus memberitahu. Maka dia mengikuti kata hatinya, ini dosa, ini salah, maka dia datang mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah penjelasan kata takwa, ya, dari kita la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya, Al-Baqarah ayat 2 yang sudah kita jelaskan, dan insyaallah nanti akan kita sampaikan ayat ketiganya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.